Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ruspi Hayani. Hari ini masih tentang 34 bakat talent mapping. Kali ini kita akan bahas bakat yang berada di striving talents. Ya, sebelumnya sudah saya bahas bakat tentang responsibility, konsistensi, dan disiplin, maka kali ini akan saya bahas bakat belief. Nah, seperti apakah orang yang berbakat belief itu? Orang yang berbakat belief adalah pribadi yang secara alami terdorong untuk memberikan tindakan yang tulus ya, ketika menolong orang lain. Mereka suka mendukung, melayani, bahkan rela berkorban demi kepentingan orang lain. Mereka mendahulukan urusan-urusan orang lain dan mengalahkan kepentingan pribadi. Mengapa demikian ya? Karena orang berbakat belief meyakini bahwa semua itu ya, hal-hal tersebut tadi sebagai perbuatan yang mulia yang akan mendatangkan manfaat baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi orang lain. Nah, orang berbakat belief ini memiliki nilai-nilai luhur tadi yang tidak pernah berubah, yang selalu mempengaruhi sikap mereka dalam berbagai hal. Dan ini juga memberikan arti dan kepuasan tersendiri dalam hidup mereka. Jadi bagi mereka ya, untuk menjadi bagian dari kegiatan yang bermanfaat bagi orang lain itu adalah hal yang paling utama. Nah, makanya orang berbakat belief ini sering dikenal sebagai pribadi yang senang membantu, terus selalu hadir ketika dibutuhkan, orang-orang yang tulus tanpa pamrih. Jadi bagi orang belief, jadi sukses itu bukan hanya sekedar mendapatkan kekayaan, uang, atau sebuah prestasi ya. Tapi bagi mereka, sukses itu adalah berani berkorban untuk orang lain. Berani memberikan pelayanan dan bantuan bagi orang lain tanpa pamrih, tulus. Nah, ini adalah orang yang berbakat belief. Apa sih kebutuhan dari mereka yang berbakat belief ini? Jadi, karena mereka itu tulus melayani orang, membantu orang lain, maka kebutuhannya ya pastinya mendapatkan kesempatan agar mereka bisa senantiasa melayani, senantiasa membantu orang lain. Dan dalam hal aktivitas membantu orang lain ini tentunya juga harus sesuai dengan value ya, nilai-nilai yang sudah mereka pegang. Jadi tentu mereka tidak nyaman ketika membantu seseorang dengan di luar jalur ya, di luar dari nilai-nilai yang mereka pegang. Misalnya menolong untuk hal-hal yang mereka anggap itu negatif, mereka anggap itu merugikan orang lain, mereka anggap itu suatu hal kecurangan. Nah, jadi ini tidak termasuk yang value dari orang-orang yang berbakat belief. Terus karena mereka ini suka menolong orang lain dan mendahulukan orang lain, maka seringkali orang berbakat belief ini kan justru mengabaikan kepentingan pribadi. Nah, maka ini sebenarnya perlu diantisipasi ya, agar kepentingan pribadi kita tetap terpenuhi, tetap jalan, dan
bisa tetap juga berkontribusi membantu orang lain. Maka jika Anda berbakat believe, tetapkanlah dulu prioritas kebutuhan pribadi. Jika Anda sudah berkeluarga, maka juga tetap prioritaskan kebutuhan keluarga. Nah, setelah kebutuhan pribadi dan keluarga itu sudah terpenuhi, maka silahkan Anda memberikan pelayanan yang terbaik untuk orang-orang lain yang membutuhkan bantuan Anda. Nah, jadi ini perlu diantisipasi ya. Terus lagi, orang believe ini juga sering membantu ya, senang membantu dengan tulus tanpa pamrih. Nah, yang perlu diwaspadai dari itu yaitu bagaimana agar orang yang kita bantu itu tidak ketergantungan dengan diri kita. Tidak ketergantungan secara terus-menerus. Maka bagi orang-orang believe ini hendaknya membantu orang lain itu dengan memberdayakan mereka atau membantunya secara tuntas sehingga ketergantungan orang lain terhadap kita yang membantu ini bisa terhindari. Nah, jadi ini yang perlu diantisipasi. Nah, potensi kekuatan apa sajakah yang dimiliki oleh orang yang berbakat believe? Nah, jadi orang berbakat believe yang senang membantu ini punya potensi kekuatan di serving ya. Ketika believe berkombinasi dengan empathy dan responsibility. Jadi serving ini kan suka melayani orang lain dengan tulus dan profesional. Nah, atau juga potensi kekuatan assisting, yaitu membantu seseorang, asisten ya, sebagai asisten orang lain, membantu orang lain menyelesaikan tugas mereka, seperti itu. Ketika bakat believe ini dikombinasikan juga dengan bakat relator atau bakat responsibility. Nah, selain itu juga memiliki potensi kekuatan di greeting ya. Ketika believe ini dikomunikasikan dengan WOO dan communication atau informing, beri informasi. Ketika believe ini didukung juga oleh bakat communication dan konsistensi. Atau potensi kekuatan di volunteering, yaitu melakukan aktivitas sosial, di mana believe ini didukung juga oleh bakat aktivator, bakat empati. Nah, jika aktivitas sosialnya ini dilakukan di lapangan, maka juga perlu dibutuhkan bakat adaptability. Selain tadi juga bisa memiliki potensi kekuatan caring ya. Merawat orang lain, memperhatikan orang lain, peduli kepada orang lain. Nah, ini ketika believe ini bisa disandingkan dengan empati juga. Atau counseling. Nah, ketika believe ini didukung juga oleh bakat empati dan individualization. Jadi bisa membantu orang lain mencarikan solusi atau masalah pribadinya. Nah, dari potensi kekuatan yang saya sebutkan tadi, maka akan muncul tipe kekuatan tadi kan ada serving, assist